Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Untuk siang hari ini kita Zoom WSP lanjutan ya. Nanti kita mulai jam 13.30 lebih ya. Kalau misalnya masih sedikit, kita lebihkan ya. Menunggu teman-teman yang lain. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain boleh sambil bertanya ya. Kalau ingin bertanya tinggal open mic saja. Dipersilakan ya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain boleh bertanya ya. Kita mulai jam 13.30 lebih ya. Bisa di open mic saja kalau misalnya ingin bertanya ya. Teman-teman.
Jadi sampai itu, nah, kalau mati lagi. Jadi 10 kali, 15 kali itu, saya kita enggak kalau bisa saya lagi. Anak, Oke, udah 9 orang ya. dia tuh Bentar ya, teman-teman. Kita mulai jam 13.30 lebih ya, teman-teman. Menunggu teman-teman yang lain, boleh bertanya ya. Open mic saja boleh. Sekitar 5 menit lagi ya, kita mulai. kalau ketinggalan ya masih bisa kita kasih rekamannya kan. Tapi kalau misalkan dia beli CTR beli Juli kan kita harus. Kalau Yudin kan sama Baik, Teja kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. chatnya mereka tidak hilang. Jadi mereka di list tuh sama Tika. Selamat siang ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih sudah join untuk Zoom siang hari ini. Untuk siang hari ini kita kembali ke WSP lanjutan ya, teman-teman. Mungkin di awal nanti disimak dulu ya untuk materi WSP-nya, baru nanti ada sesi pertanyaan ya, teman-teman. Baik. Oke, untuk pemberian materi nanti disampaikan oleh Mas Ardan ya sebagai tim teknis juga untuk WSP ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja untuk penjelasan materi yang disampaikan oleh Mas Ardan. Silakan ya, langsung dimulai.
sesuai yang di konten se-Indonesia gitu ya. Oke, terima kasih ya Mas Deva atas dibukanya Zoom kali ini. Suara saya terdengar dengan jelas ya. Oke. Di sini kita akan membahas mengenai artikel ya untuk WSP. Kita akan membahas mengenai artikel dan juga BPP ya. Oke, tanpa berlama-lama kita coba untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, sebentar ya. Oke, untuk share screen-nya terlihat ya. Terlihat dengan jelas ya. Jika misalnya penjelasan saya nanti terlalu cepat, bisa diberitahukan saja ya. Oke, di sini saya sudah membuka salah satu USP dari Titik Terang ya, yang kebetulan dikelola juga oleh Titik Terang. Kita akan membuat yang namanya artikel. Nah, untuk artikel ini posisinya di sebelah sini ya. Kita lihat ya. Nah, di sebelah sini. Dan untuk bagian BPP itu ada di paling bawah deskripsi. Nanti akan saya jelaskan dan kita akan contohkan juga. Oke, pertama-tama teman-teman harus masuk terlebih dahulu ke WSP-nya ya, ke panel MS-nya. Ini kebetulan saya sudah masuk ya ke panel MS-nya. Nah, kebetulan saya sudah login. Nah, nanti teman-teman bisa langsung klik saja master data ya. Teman-teman bisa langsung klik saja master data gitu. Dan untuk bagian artikel, kita di bagian artikel ya. Nah, di bagian artikel ini kita inputnya itu sama ya, kurang lebih sama seperti deskripsi gitu ya. Kurang lebih sama seperti membuat deskripsi ataupun membuat postingan baru ya di produk tentunya sama ya, kurang lebih sama. Kita klik saja input artikel di sini ya. Kita klik. Nah, nanti dia akan berisikan seperti ini. Ada kurang lebih empat ya, empat bagian yang memang harus diisi gitu. Yang pertama judul artikel. Nah, untuk judulnya ini bebas ya. Tidak harus menggunakan seperti kata jual gitu ya, ataupun misalnya jasa gitu ya. Tidak harus seperti itu. Karena ini fungsinya adalah artikel untuk menaikkan traffic dari WSP kita gitu ya. Contohnya nih, kita ambil artikel-artikel yang memang saat ini lagi hits banget gitu ya, lagi viral. Contoh, sebagai contoh gitu ya. Sebentar. Sebagai contoh, kita bisa menginputkan salah satu artikel misalnya seperti pembukaan ya, pembukaan CPNS gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Ataupun misalnya yang lain juga bisa ya, yang sedang hits saja itu bisa dimasukkan. Contoh seperti ini pembukaan CPNS 2024 gitu ya. Nah, kan kebetulan kita ganti ya. Karena kebetulan untuk CPNS ini sudah cukup terlewat ya untuk ininya. Untuk infonya juga, jadi kita bisa cari-cari yang hits saat ini gitu ya. Contoh seperti kemarin gitu ya. Yang sedang hits itu skor gitu ya. Skor sepak bola gitu ya. Sepak bola Indonesia gitu ya. Indonesia versus Bahrain misalnya contoh seperti yang kemarin. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jika misalnya teman-teman eh, punya gambarnya itu lebih bagus ya. Itu lebih bagus gitu. Ini tinggal masukkan saja gambarnya karena kebetulan kita nggak punya nih, ya kan ya, untuk artikel tentang sepak bola Indonesia versus Bahrain. Jadi kita bisa cari aja nih. Contoh ya di sini kita cari oke, Indonesia versus
Bahrain ya. Kita coba seperti ini. Nah, kurang lebih kan ada seperti ini ya. Kita cari aja di bagian gambarnya gitu ya. Nah, contoh ini bebas ya mau yang manapun karena kebetulan ini kan sudah terlewat ya. Misalnya contoh ini misalnya masih hits gitu. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa nih ngambilnya itu yang ukuran 500 ya. Cara ngelihatnya gimana? Nih teman-teman di sebelah pojok kanan bawah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini kursor saya ada angka 720 kali 400 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita carinya yang tidak lebih dari 500 ya. Kita cari yang kurang lebihnya itu tidak lebih dari 500 gitu ya. Oke, sebentar. Kita cari itu dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian misalnya sudah dapat, kita tinggal klik kanan saja. Kemudian kita pilih bagian Save Image As atau kalau bahasa Indonesianya itu simpan gambar sebagai gitu ya. Ini tinggal diklik saja. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, teman-teman tinggal taruh terlebih dahulu ini mau ditaruhnya di mana. Contoh, saya kan naruhnya di picture di sini ya. Dan sini kebetulan sudah untuk namanya sudah sesuai ya. Dan untuk formatnya teman-teman eh, lebih disarankan menggunakan JPG, JPEG ataupun PNG ya gitu. Kemudian kalau misalnya sudah kita save saja ya. Kita save. Oke, jika sudah kita balik lagi ke pengisian dari artikelnya gitu ya teman-teman. Ini tinggal kita klik saja ya. Kita klik kemudian kita buka yang tadi tempat kita menyimpan gambarnya itu ya. Nah, di sini ada nih Bahrain Fest Indonesia versus Indonesia ya. Kita open saja. Itu. Dan di sini ada bagian image ALT gitu ya. Teks di sini ada nih keterangannya ya, teks alternatif untuk gambar ketika tidak bisa dibuka di browser gitu ya. Bisa dipakai untuk SEO gitu ya. Ini bisa diisi oleh teman-teman ataupun tidak juga tidak apa-apa ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai kita langsung lanjut ke bagian isi konten nih, bagian isi konten. Nah, untuk isi kontennya kita harus membuat sendiri ya. Itu lebih bagus agar lebih lebih mudah kena juga ya ketika pelanggan ataupun misalnya customer itu membaca artikel kita. Jadi makin lama gitu ya. Semakin lama semakin bagus juga traffic buat WSP kita gitu. Karena kebetulan saya tidak memiliki gitu ya. Jadi saya minta bantuan ke ChatGPT nih gitu ya. Kita di sini coba buatkan informasi ya, informasi ataupun artikel tentang Indonesia versus Bahrain kemarin gitu ya. Ini tinggal diklik saja. Nanti dia akan membuatkan eh, artikelnya gitu ya. Ini karena kita belum mempunyai ataupun tidak mempersiapkannya gitu ya. Tetapi teman-teman bisa nih membuatkannya, minta bantuan ke ChatGPT. Oke, ini sedikit ya. Kita coba untuk buatkan sebanyak misalnya 500 kata ya. Kita coba untuk berikan perintah sebanyak 500 kata. Kita coba ya. Oke, ini ada nih ya. Kita lihat. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya saja ya. Nah, misalnya contoh seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Kita inputkan saja ini sebagai contoh saja ya, teman-teman ya. Ini sebagai contoh saja. Ini teman-teman blok terlebih dahulu, terus kemudian dikopikan saja ya. Kemudian teman-teman tinggal pastekan di sini ya, isi konten. Nah, ini kalau misalnya ada kayak gini, teman-teman mau diinputkan boleh ataupun dihapus juga boleh ya. Di sini saya coba untuk dihapus ya. Oke, di sini saya coba hapus. Dan di sini kita masukkan ya karena tidak diberikan judul, kita inputkan saja judulnya secara manual.
Indonesia versus Bahrain gitu ya. Sebagai judulnya saja ya. Kita berikan heading 2 ataupun heading 1 itu bebas ya sesuai dengan teman-teman. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman langsung submit saja ya di sini ya, langsung submit. Nah, ini kebetulan sudah masuk ya untuk hasilnya dan gambarnya juga cukup terlihat nih. Untuk lebih spesifiknya, kita bisa buka dari beranda ya. Kita klik artikel ya. Nah, di sini ada nih skor sepak bola Indonesia versus Bahrain gitu ya. Ini ada di sini. Nah, kita bisa lihat nih di sini ya. Nah, ini kebetulan cukup simpel ya. Cukup simpel karena terlalu sedikit gitu ya yang kita inputkan. Nah, hasil dari ini bisa kita inspeksi ya teman-teman ya. Ini bisa diinspeksi gitu ya. Di sini kita contohkan, saya coba untuk inspeksi ya. Kita buka Google Search Console-nya. Kemudian kita pastikan nama yang ada di sini itu adalah ikhtiardigital.my.id sesuai ataupun sama dengan produk ataupun artikel yang ingin kita inspeksi gitu ya. Nah, ini sama ya untuk domainnya ikhtiardigital.my.id gitu. Kemudian jika sudah kita enter saja. Jadi dia akan mengambil informasi dari WSP kita yang sudah dibuat. Nah, jika sudah kita sama untuk struktur untuk inspeksi itu sama ya, tidak ada yang berbeda gitu. Jadi tinggal diklik saja uji URL aktifnya, kemudian tinggal tunggu beberapa menit sampai hasil dari Google-nya itu keluar gitu ya. Kita tunggu dulu hasilnya. Oke, kita tunggu dulu ya untuk hasil dari Google-nya. Nah, ini kebetulan sudah ya, sudah keluar. Langsung saja diklik minta pengindeksan gitu ya. Nah, ini udah masuk nih. Tinggal ditunggu saja 1 kali 24 jam gitu ya. Itu paling cepatnya ya. Paling cepat 1 kali 24 jam. Untuk paling lamanya bisa sampai berminggu-minggu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk bagian artikelnya ataupun pengisian dari artikel, ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai untuk artikel ini? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan untuk artikel ya. Untuk artikel karena kita membahas dua fitur nih. Yaitu artikel dan juga BPP ataupun body per page yang nantinya akan saya jelaskan gitu ya. Ada yang ingin Eh, ditanyakan silakan open mic Mas, saja. ya izin Ya, itu mau silakan. nanya itu tadi kalau untuk resize-nya di mana langkahnya Toro? Bisa diulang Mas? Resize Foto, gambar. untuk melihat size ya, untuk Iya, melihat size. iya betul. Oke, pertama-tama kalau misalnya kakaknya ngambil dari Google ya, kalau misalnya kakaknya ngambil dari Google, pertama-tama pilih terlebih dahulu. Contoh kan ini sudah saya pilih ya, kebetulan. Ini ada nih di pojok sebelah kanan dari gambarnya itu ada angka nih. Kebetulan di sini ada angka 400 ya. 400 kali 225. Nah, itu adalah resolusi ataupun ukurannya gitu ya. Dan diusahakan jika teman-teman nih mengambil gambar dari Google, jangan ada watermark ya. Bagi teman-teman yang tidak tahu watermark itu apa, contoh nih ya, di sini ada nih. Nah, kok misalnya kita lihat perhatikan, ini ada lambang AFC ya. AFC ini adalah logo ataupun kita sebutnya sebagai watermark gitu ya, sebagai penanda gitu. Usahakan jangan ada yang penanda seperti ini ya, teman-teman ya. Gitu. Dan diperhatikan juga untuk dari segi ukuran, kemudian juga jika di save format ya, formatnya itu harus PNG, JPG atau JPEG ya, gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi silakan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic saja ataupun via chat boleh. Silakan. Sebelum kita lanjut nih, sebelum kita lanjut ke BPP. Untuk Mas Yopi tadi Eh, paham tidak Mas Yopi? Gini Mas, maksud saya kalau misalkan itu kan tadi kebetul kalau di atas 400 resize-nya gimana nuruninnya Mas? Pakai aplikasi atau pakai apa? Oh, kalau untuk resize ya. Oke, Iya, kalau betul. misalnya untuk resize, contoh kita bentar ya.
Contoh kita ambil yang ini nih. Oke, kita ngambil yang ini ya. Contoh kita ngambil yang ini. Kita save saja, kita save nih. Biasanya bawaan dari laptopnya itu sudah ada ya. Bawaan dari laptopnya itu sudah ada. Ini kita buka, kita ganti dulu ya. Untuk namanya kita coba ganti terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Kita masukkan di sini, kita ganti namanya seperti ini ya. Nah, ini bisa lihat kita untuk formatnya ini WP ya. Nah, kalau bisa diusahakan jangan WP. Oke, di sini kita ganti dulu ya. Kita ganti coba pakai yang ini. Oke, ini WP juga ya. Sebentar, kita cari terlebih dahulu ya. Oke, sebentar ya. Kita cari terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Nah, contoh seperti ini ya. Ini kita ganti saja Indonesia Indonesia versus Bahrain gitu ya. Kita save. Kita taruhnya di picture. Kita save dulu ya. Oke, masnya bisa buka terlebih dahulu. Si gambarnya itu dibuka terlebih dahulu ya. Kita coba ke Victor. Tadi kita simpannya di Victor ya. Nah, ini ada nih. Nah, ini kan seperti ini ya Mas ya. Jadi ntar tinggal ke titik tiga ini nih. Biasanya kalau bawaan laptop itu sudah ada ya. Kita ke titik tiga ini ya, ataupun Simor ini ya bacaannya. Ada tulisan resize image gitu ya. Resize image. Nah, ini tinggal diklik saja. Nah, kita bisa lihat nih, ukuran bawahnya itu adalah 1200 ya. Ini tinggal kita ganti saja bagian yang sebelah kiri ya. Kita ganti jadi 500. Nah, untuk yang sebelah kanannya ini kita nggak usah diganti karena dia akan mengikuti dengan sendirinya. Dan perlu diperhatikan juga jika teman-teman eh, mengganti ataupun meng-resize ukurannya, usahakan ininya di pixel ya, di pixel, bukan di persentase gitu ya. Kalau di persentase dia akan lebih besar jadinya gitu. Oke, di sini kita save saja ya. Kita save. Nah, kita cari kita taruh mau ditaruhnya di sebelah mana gitu ya. Sini akan saya taruh di picture lagi. Kita masukkan di kamera raw saja ya. Oke, di sini di kamera raw. Sorry, kita ganti dulu namanya Indonesia plus Bahrain. Oke, kita langsung save saja ya. Nah, nanti dia akan ada informasi seperti ini, Indonesia versus Bahrain.jpg sudah tersimpan di folder gitu ya. Nah, kita tinggal cari aja folder ini gitu. Kita buka ya. Tadi kita ada di kamera raw. Nah, ini adalah tampilan yang sudah diperkecil ya. Nah, ini tampilannya kecil ya, beda ya dengan yang tadi. Gitu. Nah, ini tampilan bawahnya sudah beda ya. Jadi bisa terlihat ya, terlihat dengan jelas tadi ya. Mungkin seperti itu. Untuk Mas Yofi, Ya, gitu ya. terima Kurang lebih kasih, seperti itu. terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai artikel? Silakan open mic saja ataupun di chat ya. Kita membahas mengenai artikel nih kebetulan. Mengenai artikel dan juga BPP. Ya, untuk BPP nanti akan saya jelaskan ya. Kita tanya dulu nih di bagian artikel kira-kira ada yang kurang paham ataupun ada yang ingin ditanyakan bisa langsung open mic saja ya. Mumpung kita masih dalam Zoom nih gitu. Sedang dalam sesinya juga. Ada yang ingin ditanyakan? Mas, Oke, bisa. Ya, silakan. boleh nanya Mas, Ya, posting silakan. artikel, posting Ya, artikel di WSC, kalau posting di DU sama aja atau gimana ya bedanya? posting gimana, Di Pak? dongkrak usaha, Suaranya agak bergema, Pak. di WSC ataupun di dongkrak usaha sama aja Mas ya postingnya. Iya, sama saja, kurang lebih sama ya. Kalau ini Kurang kan lebih sama ya. produk apa artikel, Pak?
artikel. Eh, Untuk di dompet usaha itu bisa semua produk atau artikel juga, Mas? Ya, belum belum ini. ya kakaknya bisa dilihat terlebih dahulu ya untuk itu. Dan setahu saya tuh di dongkrak usaha itu hanya produk ya kayak Produk ya. gitu. Oke, Iya, oke, makasih, Mas. iya sama-sama. Oke, untuk produk ya untuk mengenai tadi Pak Astra ya tadi ya. Produk untuk pengisian produk di WSP sama di dongkrak usaha itu kurang lebih sama ya. Cara pengisiannya hampir sama juga gitu ya. Hanya saja WSP lebih lengkap gitu ya. Kurang lebih seperti itu Ya, untuk terima secara kasih, Mas. pengisiannya gitu ya. Oke. Makasih. Oke, kita lanjut saja langsung ya ke bagian BPP nih. Body per page. Nah, ini ada menunya ya di bawah ya. Body per page. Nah, BPP ini salah satu fitur yang bisa digunakan teman-teman untuk menaikkan rating nih ya. Untuk menaikkan rating. Contoh kita, nah contoh ya kita buka nih. Kebetulan ini sudah ada beberapa yang saya inputkan BPP ya. Karena ini sebagai contoh. Mau teman-teman mau inputkan di produk gitu ya. Contoh misalnya di produk ini, nah, kita lihat ya. Ini sudah ada BPP khusus. Nah, ini sudah ada ya BPP-nya ya. Gitu. Dia posisinya ada di paling bawah gitu ya untuk BPP. Ini adalah untuk optimasi tambahan. Jadi teman-teman contoh produk ini yang saya tampilkan ini saat ini, misalnya ada di ranking 15 gitu ya. Di ranking 15. Teman-teman ingin menaikkan. Jadi teman-teman bisa lakukan penambahan BPP di produknya gitu ya. Nanti ini insya Allah akan menaikkan ratingnya juga gitu ya. Menaikkan rating. Oke, jadi seperti itu ya kurang lebih ya. Dan untuk PPP ini tidak hanya untuk produk tapi juga untuk artikel bisa ya. Di sini akan saya contohkan untuk artikel nih. Kita masukkan yang tadi saja ya. Kita masukkan yang tadi saja. Pertama-tama kita siapkan dulu pembahasannya gitu ya. Karena ini kebetulan tentang Indonesia versus Bahrain gitu ya. Kita bisa minta lagi saja artikelnya gitu ya. Artikel kembali saja itu nggak apa-apa ya. Artikel kembali tentang pembahasan di atas gitu ya. Sebanyak 500 kata gitu. Itu bisa. Teman-teman itu lebih bagus sudah mempersiapkan secara sendiri ya. Itu lebih bagus gitu ya. Nah, bentar ya kita ini dulu. Kita tunggu ya hasilnya ya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal di blok saja, ya, di blok saja. Kemudian dikopikan lagi ya, dikopikan lagi. Nah, kita jangan langsung memasukkan yang ada di ChatGPT tadi di bagian konten link ini gitu ya. Tetapi kita masukkan dulu ke tempat lain dulu ya. Contoh kita gunakan kata sidur deh. Sorry, kita coba masukkan ke artikel terlebih dulu ya. Karena kita butuh ini, butuh source. Nah, kita butuh tempat source ini gitu ya. Kita pastikan dulu di sini ya, teman-teman. Terus kita hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan ataupun tidak dibutuhkan oleh kita gitu ya. Contoh ini seperti ini, saya tidak butuhkan. Kita klik saja ya, kita buang, kita hapus. Oke. Nah, masih ada ya. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman klik source di sini ya. Di sini ada di source. Nah, jadi nanti tampilannya itu akan menjadi script yang bisa dibaca ya. Jadi ini script, sebuah script. Nah, teman-teman tinggal blok saja hasilnya menyeluruh ya sampai selesai semua. Kemudian dikopikan,
baru teman-teman masuk ke BPP gitu ya, body purpose-nya ini. Kemudian teman-teman input BPP, pastekan yang tadi yang kita kopikan, yang sudah di source di sini gitu ya. Nah, jadi dia bahasanya kan seperti ini, ada tanda P di depannya gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal masukkan link produk ataupun artikel yang ingin ditambahkan PPP gitu ya. Di sini kita masukkan artikel ya, kita masukkan artikel, kita pastekan di sini. Nah, kemudian kita submit ya, kita submit. Oke, di sini sudah ada ya, sudah muncul. Sekarang kita refresh saja yang ini. Kita refresh untuk melihat hasilnya ya, kita refresh. Oke, kita lihat ya di sini. Nah, posisinya ada ya di paling bawah nih. Setelah halaman komentar di sini muncul nih BPP-nya. Pertandingan antara timnas Indonesia gitu ya. Sampai akhir gitu ya, sampai lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, kurang lebih sebetulnya jika misalnya sudah seperti ini, tinggal diinspeksi saja. Kebetulan kan tadi kita sudah lakukan inspeksi ya. Nah, ini jika sudah ditambahkan BPP, teman-teman lakukan inspeksi ulang gitu ya. Inspeksi ulang. Kita masukkan saja lagi ya. Masukkan, kita enter, kita lakukan inspeksi ulang. Kemudian kita klik uji URL aktifnya gitu ya. Nah, kita tunggu saja hasil dari Google-nya ya, hasil dari Google. Setelah nanti muncul hasilnya, baru kita klik yang namanya minta pengindeksan. Gitu teman-teman. Oke, kita tunggu dulu ya untuk hasil dari Google-nya. Oke, ini hasilnya sudah ada ya. URL tersedia di Google ya. URL sudah tersedia di Google. Kita langsung saja klik minta pengindeksan. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal teman-teman menunggu saja agar terindeks ya, terindeks ataupun muncul di Google-nya gitu ya. Jika teman-teman nih, teman-teman ada bertanya gitu ya, Kak, saya udah inspeksi sebanyak misalnya 1.000, tapi kok yang munculnya cuma 500 ya, ataupun misalnya cuma 700 gitu ya. Ya itu tidak apa-apa ya, karena itu sudah ketentuan dari pihak Google-nya gitu ya. Sudah ketentuan dari pihak Google-nya. Kita tidak bisa eh, melakukan apapun gitu karena itu sudah pihak dari Google, ketentuan dari Google sudah seperti itu gitu ya. Jika teman-teman ingin eh, stuck di situ terus ya silahkan gitu ya, tetapi saran dari saya, daripada teman-teman terus gitu ya diam di tempat membahas ataupun mencari letak kesalahan kenapa tidak terindeks, lebih baik teman-teman buat postingan baru, postingan produk ataupun artikel, kemudian teman-teman inspeksi gitu ya. Karena kan kita ini menggunakan OSP ini untuk eh, mencari cuan lah, ya gitu kan ya, mencari cuan agar gimana caranya kita itu balik lagi gitu ya modal yang kita tanamkan itu. Mungkin seperti itu ya. Nah, ini sudah ada nih. Oke teman-teman, untuk fitur dari artikel yang sudah kita bahas, kemudian juga untuk fitur dari BPP sudah selesai nih. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai dua fitur ini? Nanya Mas Deva, nanya. Ya, silakan. Oke, Mas aku nanya nih kalau BPP. BPP itu Ya, apakah kita juga bisa pasangkan internal link untuk ke produk kita? internal link ya. Ah, Internal link itu sebenarnya bisa ya. Kurang lebih mungkin bisa, cuman memang ada script yang harus dimasukkan gitu. oke. Itu kalau Nah, misalnya terus kakaknya paham ya mengenai script gitu ya. Karena emang ada istilahnya kita sebut sebagai coding ya, karena itu kan sebuah coding ya kayak ya itu siap. ada gitu. Gitu. Oke. Mungkin seperti itu Berarti sih ya. masih bisa ya? Gitu. Masih bisa ya? Iya. Ya, BPP itu bisa, tapi harus memang paham terlebih dahulu ya, ditakutkannya error gitu. Oh iya. Karena banyak juga kan dari teman-teman yang kurang mengerti dari script, ketika dimasukkan langsung jadi error gitu ya. Ditakutkan seperti itu sih. Jadi kalau misalnya ada yang ingin menginputkan menginputkan internal link di BPP, mohon untuk diperhatikan secara seksama mungkin ya nantinya
dari scriptnya juga gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, yang kedua nih yang menanya nih. Kalau dari Ya, BPP silakan. itu kan selain kita bisa pasang artikel itu apalagi yang kita bisa pasang di BPP itu? Jenisnya apa aja sih yang kita bisa pasang di BPP? Oke, di BPP itu banyak ya. Sebenarnya banyak di PPP yang bisa kita inputkan, tetapi jangan kita inputkan landing page juga gitu ya. Karena ini sebenarnya untuk posisinya itu untuk optimasi tambahan gitu ya. BPP ini fungsinya untuk optimasi tambahan gitu. Pertama-tama teman-teman bisa nih inputkan seperti contoh formulir ataupun form untuk order itu bisa dimasukkan ya. Jika misalnya memang teman-teman mengerti tentang script bisa dimasukkan di situ gitu ya. Jadi nanti tinggal minta bantuan ke ChatGPT saja gitu ya. Misalnya buatkan saya form order gitu ya untuk ke WhatsApp nanti itu bisa. Yang penting teman-teman mengetahui script pertama mengetahui scriptnya dulu ya. Kami hujan dekat sini. Di Garuda nih. Oke, bentar ya. Kebetulan di sini saya pernah nih membuat script ya untuk di BPP kebetulan ya untuk di BPP. Dan kita harus mengetahui dulu posisinya itu mau ditaruhnya di sebelah mana agar ketika diinputkan di BPP ya diinputkan di BPP sini itu tidak error itu. Terkadang kami juga tim teknis suka ada juga yang error. Jadi kita harus memperbaikinya secara manual juga gitu ya untuk memahami dari skripnya gitu. Mungkin seperti itu untuk Evi ya tadi ya. Ya, oke. Thank you ya. Ya, sama-sama. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi boleh langsung open mic ataupun chat ya. Bentar, saya coba buka chat terlebih dahulu. Yep. Kak, Ya sebentar ya, kita buka chat terlebih dahulu ya. Bentar. Kita buka chat terlebih dahulu. Dari Karif, BPP bisa dipasang di produk Mas? Bisa ya. Karena BPP ini untuk produk juga bisa gitu ya. Karena memang difokuskannya ke produk sih ya. Lebih difokuskannya ke produk, tapi untuk artikel juga bisa untuk menaikkan rating ya. Untuk menaikkan rating WSP kita gitu. Kak Ishak, manfaat BPP apa ya Kak? Ya tadi sudah saya jelaskan ya untuk Kak Ishak mungkin baru join juga mungkin ya. BPP itu untuk optimasi tambahan ya, untuk optimasi tambahan. Jadi ini adalah fitur basic dari BPP ya, fitur basic untuk menaikkan rating ya, untuk menaikkan rating ini posisinya di sebelah sini ya. Jadi nanti kakaknya bisa lihat saja nanti ada rekamannya ya, insya Allah ada rekamannya. Kakaknya tinggal ulang saja nanti skripnya akan dimasukkan di sini ya. Jadi isi dari kontennya itu dijadikan skrip terlebih dahulu, kemudian baru dipastekan di sini gitu di bagian BPP. Kemudian kakaknya bisa pilih terlebih dahulu nih untuk produknya ya, untuk produknya misalnya contoh mau yang artikel gitu ya ataupun misalnya ada yang di produk gitu ya, itu bisa tinggal pilih terlebih dahulu bagian mana ataupun produk mana yang ingin ditambahkan optimasinya. Contoh misalnya seperti ini ya, jual pizza ini misalnya. Tinggal dikopikan saja linknya ya, dikopikan saja linknya, kemudian baru diinputkan di sini ya, di bagian paling atas. Kemudian baru diinputkan isinya ataupun kontennya gitu. Untuk Kak Ishak ya, Memang ini alam bermain. untuk Kak Ishak ya. Oke, tadi ada yang ingin bertanya, silakan Tadi harus di mau izin Mas, ya. mau harus di source dulu ya tadi ya Mas ya, itunya. Iya, iya betul, harus di source dulu karena di sini kan kebetulan tidak ada fitur untuk source ya untuk editing ya gitu. Source-nya di mana Mas? Di kategori di artikel. Eh, Untuk source itu bebas ya, bebas mau di mana, mau misalnya teman-teman mau di bagian artikel gitu ya, ataupun misalnya mau di atas header ataupun atas konten, itu bebas. Karena yang penting kita butuhnya adalah source ini nih. Mungkin terlihat ya jelas ya, bagian yang saya tunjukin ini. Mm-mm. Nah, kita butuh ininya gitu. Itu halaman WP harus diisi lagi yang itu atas konten. Nggak perlu. Kalau ini kan ini kan untuk atas konten ya. Kalau misalnya kita kan butuhnya di BPP nih kebetulan Oh ya. iya, iya. Oke, terima Jadi kasih. kita butuh source-nya itu aja gitu. Oke, Jika siap, sudah siap, siap. dijadikan source, baru Mhm. kita pindahkan ke BPP gitu. Di copy paste pindah ke BPP. Iya, betul. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, nah, tadi ada yang ingin bertanya mungkin siapa? Eh,
Nyoman Sri ya, Kak Sri mungkin, Sri Rahayu tadi ada yang ingin Ya, ditanyakan? iya Kak, saya kan awam banget nih, baru Ya, silakan. ini. Cuman tadi pengen tanya aja, kalau Ya, di kategori itu kan untuk menaikkan rating ya tadi ya. Terus saya nggak ngerti, artikel. ah, oh iya artikelnya. Terus Iya, selain itu ada dapat cuan atau gimana? Nggak paham juga. Maaf oke, ya Kak. Ya. oke. Untuk artikel ini sebenarnya bisa saja ya, bisa saja. Bagaimana kita memanfaatkannya gitu ya. Karena kebetulan dari artikel ini kan sebenarnya fungsinya untuk menaikkan traffic ya, untuk menaikkan traffic. Jadi ini bisa juga untuk cuan karena biar produk kita yang ada di sini ya, yang ada di bagian WSP kita ini, itu akan terdorong gitu, karena website kita sudah naik trafficnya gitu. Mungkin seperti itu sih Kak, gitu. Kira-kira paham tidak Kak dengan apa yang saya jelaskan? Eh, sedikit paham sih Kak. Mau nyimak Ya, aja dulu. oke, iya. Ya, makasih Jadi, Kak. oke sama-sama. Jadi artikel ini sebagai pendukung ya, pendukung untuk menaikkan traffic website kita gitu. Karena kalau misalnya kita lihat ya contoh kita cari nih ya, kita cari di sini di Google, kita lihat ya Indonesia versus Bahrain gitu ya, Bahrain. Ini yang muncul tuh kan banyak ya dari merdeka.com gitu ya, Indozone Soccer gitu ya, CNN Indonesia. Ini banyak nih. Nah, kenapa yang paling atas munculnya itu adalah CNN Indonesia? Gitu. Ini karena traffic dia yang sudah bagus gitu. Itu salah satunya ya, trafficnya itu sering dicari oleh orang lain, sering diklik juga oleh orang lain gitu. Begitupun juga dengan WSP kita gitu ya. Jika WSP kita ingin banyak nampil di Google ataupun misal pengen page one di Google, otomatis traffic kita harus bagus gitu ya. Traffic kita harus bagus gitu. Agar muncul di halaman page one nih gitu ya. Syukur-syukur seluruh produk kita itu masuk dalam page one. Misalnya nih page one ini ada 10 ranking ya. Misalnya dari atas sampai bawah ini ada 10. Ini semua punya kita gitu. Yang kita harapkan itu seperti itu. Makanya kenapa bagi teman-teman jika ada yang tidak terindeks itu jangan berkecil hati. Kita lakukan inspeksi saja terus agar gimana caranya punya kita itu muncul di sini gitu ya. Gitu agar tidak stuck untuk mengurusi yang tidak terindeks di Google. Kurang lebih seperti itu ya. Kira-kira paham Kak mengenai apa yang saya jelaskan mungkin kurang lebih sedikit seperti itu ya kurang lebihnya. Oke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi silakan di open mic saja ataupun di chat. Oke di chat ada nih ya. Pak ini Ya, ada Kak. rekamannya nggak? Insya Allah ada ya. Insya Allah ada. Nanti akan di-share juga nanti ya. Insya Allah. Kak saya telat nanti tolong record ya. Iya silakan. Tidak apa-apa Kak. Nanti ada rekamannya ya. Insya Allah. Oke ada yang ingin ditanyakan silakan open mic saja ataupun via chat boleh. Mau Dari tanya, Kak, teman-teman yang ingin. Ya silakan. em, ini Kak, saya ada apa ya kayak kendala, nggak tahu kendalanya di mana. Ketika saya lihat Oke. sudah upload produk, kemudian sudah inspeksi, bahkan semuanya Ya. udah inspeksi, tapi itu lama. Ternyata enggak terindeks. Yang terindeks itu lama sekali kok cuma satu gitu ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya tanya juga di kelas Zoom seperti ini, mungkin bisa diinspeksi ulang dengan akun yang lain gitu. Iya. Kemudian saya inspeksi dengan akun yang lain, itu pun juga sama, tetap aja satu aja yang terindeks, lainnya tidak bisa terindeks. Kemudian beberapa hari yang lalu saya tanya lagi, ini melihat di apa di Google Search Console itu kan ada apa ya, seperti verifikasi. Siapa Kak? Coba yang tidak terverifikasi itu diklik aja tombolnya diverifikasi. Kemudian sudah saya lakukan itu.
Dan hari ini itu baru terindeks 5. Apakah yang saya ingin tanyakan, apakah eh, ada kesalahan yang saya lakukan ketika menginspeksi sehingga tidak bisa terindeks begitu banyak gitu, Kak? Oke. Oke, bisa diinfokan terlebih dahulu Kak untuk domainnya biar kita Oh ya, saya tulis cek di ini terlebih ya, dahulu di nih. kolom Sekarang chat kita ya. bahas juga nih. Iya, di chat ya. Ya, di Ya, kolom chat boleh. baik-baik, Oke, sebentar. mengenai inspeksi sebenarnya itu benar ya yang sudah di grup ataupun sudah dijawab oleh teman-temannya, rekan-rekan yang lain. Oke, bentar saya buka ya. Ya, ini Kak, sudah. Oke, saya buka ya. Oke, di sini saya buka satu terlebih dahulu ya. Saya coba buka. Oke, di sini kalau misalnya saya lihat ya kayak dari yang saya lihat ini dari segi penamaan keywordnya Kak. Nih, contoh ya emas, barakallah, fi umrik gitu ya, logam mulia di Kediri. Sebenarnya dari judul ini saya bukan menyebutkan salah juga tidak ya, tetapi lebih ke arah kurang tepat gitu ya. Oh, gitu. Ya, itu yang pertama. Ini bisa memungkinkan juga gitu ya, memungkinkan juga bisa. Nah, Hmm, ini kakaknya bisa eh, mungkin ikuti lagi Zoom ataupun melihat rekaman-rekaman mengenai posting ya, mengenai posting dan juga inspeksi mungkinnya untuk pemula nantinya. Di situ mm-mm, ada penjelasan mengenai, bentar ya, saya coba buka notepad terlebih dahulu. Oke, ada pembahasan mengenai kata awalan ya, kemudian juga keyword utama, mm-mm, keyword utama, juga ekor satu dan ekor dua gitu ya. Nah, mm. kakaknya harus belajar terlebih dahulu tentang ini, Kak. Riset keyword ya. Kita sebutnya ini sebagai riset keyword Oh, gitu. iya, 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 iya. Ya. Nanti lebih lebih lanjutnya jika misalnya Kakak Mm, tidak mau menunggu gitu ya mengenai iya. penjelasannya, bisa lihat rekamannya ya, Kak ya. Oh, iya, iya, Kak. Salah Iya. satu salah satu rekamannya mungkinnya nanti bisa dilihat ataupun misalnya ingin menunggu lebih jelasnya bisa ikuti Zoom mengenai pembahasan posting produk dan juga inspeksi gitu ya. Oke. Karena Ya, Kak, biasanya terima nih kasih. suka dijelaskan gitu ya. Oh, iya. Oke, sama-sama. Ya. Itu yang pertama ya. Ini dari keyword nih, teman-teman juga mungkin yang lain yang sedang bergabung juga bisa menyimak juga ya, mungkin ya salah satunya. Dari keyword juga kita tidak boleh ngasal, kita sebutnya sebagai ngasal gitu ya. Jangan terlalu ngasal ataupun random gitu ya, jangan juga gitu. Oh, Kemudian lagi, Kak. dari ya Eh, itu kan saya ngambilnya karena nama produk ya. ya Kebetulan kan memang produknya macam-macam gitu. Jadi judulnya ya itu saya ambil nama produk. Ternyata itu mungkin yang jadi persoalan. iya. Kemudian bagaimana dengan di dalam artikelnya? Apakah Oke. eh Deskripsi mungkin ya. ya 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 deskripsinya? Ya. Apakah deskripsinya ini juga Oke, ya berpengaruh jadi gitu ya terhadap ini ini? ya sebentar ya. Ini kebetulan sedang saya jelaskan juga nih gitu ya. Oh iya, Oke, yang pertama mungkin dari sini ya dari penyusunan keyword nih ya ya, penyusunan keyword. Mohon maaf untuk yang nyoret-nyoret mungkin bisa dibiarkan terlebih dahulu ya untuk tidak melakukan coret-coretan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama mungkin itu untuk rekan-rekan ini ya untuk penempatan dari namanya keyword gitu ya. Terus kemudian sebenarnya untuk nama keyword ini sudah bagus ya, karena memang nama produk itu memang harus dimasukkan, tetapi hanya saja ini tidak ada yang namanya keyword awal ini tidak ada ya. Keyword awal tidak ada yang saya lihat, kemudian juga ya, dari ekor satu. Nah, untuk ekor duanya sudah ada gitu ya. Nah, ya. mengenai dari deskripsi mungkin teman-teman bisa lihat ya. Deskripsi itu memang
lebih baiknya kita membuat gitu ya. Kita membuat sendiri ataupun mempersiapkannya sendiri itu lebih bagus. Tetapi jangan sampai kita membuat misalnya contoh membuat 10 produk nih. Misal contoh ini ya. Misalnya ini semua emas, ini emas ya semua. Anggap lagi ini semua emas, pure emas gitu ya. Deskripsinya sama semua gitu ya. Itu tidak boleh gitu. Itu akan dihitung sebagai duplikat gitu. Jadi kalau Ya. misalnya terdeteksi sebagai duplikat, otomatis ketika teman-teman inspeksi itu hanya satu saja yang muncul karena sisanya duplikat gitu. Karena Google tidak mau hal-hal yang duplikat gitu ya. Kecuali ya, kecuali misalnya beda domain ataupun beda website itu tidak apa-apa gitu. Tetapi sebisa mungkin jangan sama juga ya. Takutnya kena copyright gitu ataupun menyontek dari konten orang orang lain gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih ya Kak ya. Dan Iya, Kak. satu lagi mau nanya Kak, nih, jadi kalau Ya silakan. body per page itu jadi setiap produk harus diinspeksi lagi ya setelah di body Iya, di BP. iya Gitu ya. betul. Oh, Betul, betul sekali. Jadi oke sih. setiap yang sudah diberikan body per page ataupun BPP ini harus diinspeksi. Itu harus ya. Karena kita kan ini menaikkan trafficnya ataupun rankingnya gitu ya. Gitu. Oke, saya buka dulu nih ya dari chat. Mas, cara melihat semua artikel produk yang akan dibuat checklist untuk inspeksi perintahnya apa ya di browser? Biar semua perusahaan kita bikin ke Excel sebagai cek. Oke. Eh untuk inspeksi ya, untuk inspeksi mungkin kakaknya bisa, bentar ya, bisa menggunakan nih, misalnya contoh domain kakak ya, domain kakak, terus kemudian bisa garis miring, link produk ya, link produk dot php gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya kak ya. Ini bisa dikopikan saja, hanya saja mungkin diperhatikan ya. Ini kan ada koma ya, rekan-rekan. Eh, yang lainnya juga. Ini ada koma, jangan sampai di bawah ya. Untuk komanya ini jangan sampai di bawah gitu ya. Karena nanti ketika diinspeksi, terus komanya ke bawah, nanti akan jadi keyword juga nantinya gitu. Mungkin seperti itu ya. Untuk Kak Nalendra gitu. Untuk Kak Andreu, siang Kak, saya ada postingan dengan judul distributor genset rumahan full tembaga terpercaya di Lampung. Oke, nggak muncul di perencanaan juga, padahal cuma ada 2 halaman. Itu sama. Sudah diinspeksi belum Kak? Ya, untuk Kak Andreu, ini harus diinspeksi terlebih dahulu ya, diinspeksi terlebih dahulu. Itu, oke, untuk Kak Andreu ya. Sudah. Oke, mungkin bisa diinfokan mungkin domainnya. Biar nanti coba saya lihat terlebih dahulu ya. Oke. Tarif BPP kalau mau dipasang di seluruh produk apakah harus satu persatu atau cara lain yang lebih simpel? Untuk BPP itu memang satu persatu ya kak ya. Gitu. Untuk BPP itu memang satu persatu. Karena memang jika memang ingin lebih bagus ya memang seperti itu kak. Gitu. Tidak ada cara simpelnya gitu ya. Oke. Ini Hanya untuk Kak satu Andre. lagi, Kak. Ya silakan. Eh, ini Kak, awal kemarin saya upload produk itu gini, awalnya tidak ada kata atau saya tulis di Kediri begitu. Kemudian Ya, saya inspeksi, ya, selesai inspeksi. Cuman kemudian saya ikut kelas lagi, katanya harus dikasih apa nama kota begitu kan. Kemudian ya, saya tambah di setiap produk itu ada nama kota. Kemudian ya. saya inspeksi lagi, apakah itu juga mempengaruhi ini ya, apa rayapan Google itu atau tidak itu, Kak? Ya itu berpengaruh ya karena yang diubahnya itu adalah keywordnya gitu. Karena Nah, sebisa artinya mungkin. itu saya kena pelanggaran apa enggak? Kenapa kok lama sekali ini terindeks gitu loh, maksudnya? Iya, iya tadi kan sudah saya jelaskan ya kak ya mengenai indeks dari Google ataupun hasil dari Google itu sudah ketentuan dari Google kak itu. Karena Jadi sebisa nggak tahu ya, mungkin Kak, itu ya. Kita ya itu nggak sudah tahu. ya kita bisa kalau misalnya seperti yang tadi sudah saya contohkan ya. Bentar, kita lihat ya.
Bentar ya. Misal contoh tadi yang sudah saya inspeksi itu, bentar ya, kita nah, contoh kan seperti ini kayak kalau misalnya sudah seperti ini, berarti ini Ya. tidak ada gangguan dari WSP-nya gitu. Tidak ada gangguan dari WSP-nya. Berarti itu sudah ketentuan dari pihak Google. Hanya saja kalau misalnya untuk keyword itu sebisa mungkin jangan ada di otak-atik ataupun misalnya diubah terus diinspeksi ulang gitu ya. Biasanya memang keyword itu berpengaruh sekali kecuali memang kita mengubah dari isinya gitu. Gitu ya. Iya, Kak. Oke, mungkin seperti itu ya. Mas, mau tanya Mas. Oke, ya. Ya, ini sudah saya coba BPP. Sudah saya Ya. masukkan artikel ya. Oke. Tapi ini saya refresh yang saya sasar, ini kok nggak ada ya, Mas. Bisa, Linknya sudah benar Kak? nah. Linknya saya share ya. Ya, coba bisa dilihat mungkin. Untuk Kak Andre, mohon ditunggu sebentar ya. Oke, nanti akan saya bahas. Oke, mungkin bisa itu. Mana Oke, tadi? saya bahas dulu yang Kak Andre dulu ya Pak ya. Bisa di chat saja di kolom Ya, chat untuk linknya ya. Tadi distributor genset ya. Sebentar. Distributor genset. Oke, kita cari dulu ya untuk produknya. Distributor. Di mana ya Kak ya? Untuk Kak Andre, untuk ininya, untuk produknya itu ditaruh di kategori mana ya? Mungkin bisa diinfokan mungkin Kak. Oh ini ya, generator genset. Oke. Oke, tadi permasalahannya itu nggak muncul di pencarian Google padahal cuma ada 2 halaman. 2 halamannya itu yang gimana nih Kak? Berarti kalau misal ini bentar ya, saya coba cek. Nah ini dari keyword ya Kak. Sama seperti yang tadi mungkin yang sebelumnya dari keyword ini kurang tepat juga ya. Harus ada keterangan ini generatornya ini maunya di gimana kan itu contoh misalnya mau dijual kah ataupun misalnya mau disewakan kah gitu ya. Jadi harus ada keywordnya ini masih kurang tepat ya, masih kurang tepat gitu. Oke, yang mana Kak? Mungkin bisa diinfokan mungkin Kak, ataupun kakaknya bisa open mic saja ya, biar lebih itu distributor oh, yang ini ya. Oke, distributor gadget rumahan full tembaga terpercaya di Lampung. Oke, kita coba cari ya. Tadi untuk domain itu adalah harapan indah ya. Oke, oke kita lihat dulu ya. Nah, kok misalnya memang seperti ini, itu berarti sudah jadi ketentuan dari Google, Kak. Ya, bukan berarti ini memang tidak terindeks. Walaupun misalnya memang hanya dua gitu ya, kayak hanya hanya dua ataupun di sini kan tiga, tadi tiga ya kebetulan deh. Nah, itu sudah ketentuan dari Google. Jadi mungkin kakaknya bisa lakukan inspeksi juga lagi ya, inspeksi ulang ataupun kakaknya bisa membuat kembali nih, membuat kembali dari apa namanya produknya gitu ya. Karena kebetulan nih kalau saya lihat dari deskripsinya sudah cukup bagus ya. Karena ini CWA-nya sudah ada tambahan gambar juga ini sebenarnya sudah bagus gitu ya. Oke. Ini sih sudah bagus sih.
mungkin memang sudah ketentuan dari Google karena kita juga tidak tahu ya kayak ketentuan Google tuh harus seperti apa yang memang diloloskan oleh Google ataupun hal-hal yang memang tidak diloloskan juga oleh Google gitu untuk Kak Andrew ya. Jadi mungkin kakaknya bisa buat kembali nih karena kebetulan di sini baru satu ya untuk distributor. Distributornya hanya satu. Jadi kakaknya bisa bikin banyak juga nih. Tetapi dengan keyword yang berbeda ya kayak keyword yang berbeda. Ini bisa yang yang tidak terindeks ini kakaknya bisa tambahkan BPP ya. Coba terlebih dahulu untuk tambahkan BPP ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kan belum ada ya BPP-nya ya. Bisa ditambahkan BPP, terus inspeksi ulang dan kemudian kakaknya bisa membuat produk baru tetapi perlu diperhatikan keywordnya jangan sampai sama. Begitupun dengan isi dari deskripsinya ya, agar tidak terdetek sebagai duplikat gitu. Ya, begitu seperti itu ya. Kita balik lagi ke Kak Arif ya tadi ya. Sini kita coba buka ya. Oke, Assalamualaikum. ya sebentar ya Kak ya, sebentar ya, mohon mohon sabar dulu ya. Untuk Kak Arif, tadi permasalahannya apa Kak? Bisa diulang kembali mungkin untuk Kak Arif tadi? BPP-nya tidak nongol ya. Tidak. Udah Oke. saya refresh berapa kali tapi nggak nongol. Kan biasanya setelah artikel produk ya, BPP Iya ya. betul. Bentar. Di atasnya yang Ini produk-produk yang lain ya. oke ya. Ini untuk linknya diinputkan di sini sudah sesuai Pak? Bentar. Kayaknya udah tadi. Coba coba di refresh dulu ya. Karena kalau misalnya memang ini seharusnya muncul ya. Untuk Harus. konten linknya, untuk Sudah ini. konten linknya. Oke. Sebentar ya. Saya coba untuk stop share screen dulu ya. Sebentar ya. Ya, Saya coba untuk ini dulu. Mohon ditunggu sebentar ya. Saya coba masuk terlebih dahulu ya. ya. Oke. Oke, saya coba untuk share screen kembali. Oke, di sini saya sudah masuk ya, Pak ya. Ya, Kita lihat dulu untuk BPP-nya. Oke, kita coba untuk edit ya. Oke, sebentar ya. Kita bentar. Ini. Oke, sebentar. Sorry. Kita buka lagi tadi linknya ya. Di sini saya kopikan terlebih dahulu. Saya coba paste lagi. Submit. Submit. Oke, tidak muncul ya. eh Coba saya masukkan dengan konten yang lain dulu mungkin ya Pak ya sebagai contoh boleh ya. Pak? Oke, oke, silakan, silakan. Oke, kita buka terlebih dahulu ya untuk ChatGPT-nya. Sorry, kita buka di sini. ChatGPT. Kita contoh masukkan yang ini saja yang tadi ya. Kita coba masukkan sebagai sedikit saja. Oke, ini kita pindahkan terlebih dahulu. Kita masukkan terlebih dahulu ya. Artikel lah. Kita gunakan source-nya terlebih dahulu. Kita kopikan. Kita masukkan ke BPP. Kemudian coba kita edit ya. Kita edit sini kita pastikan. Kita submit ya.
coba submit terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, ini sudah ya. Kita coba refresh terlebih dahulu. Oke, tidak muncul ya. Kemungkinan ini dari ininya Pak, dari ini Bapak terlalu panjang juga ya dari keyword. Ini berpengaruh juga sih untuk link Hmm, untuk Pak Arif ya. Ini ya, profesional terbaik di rumah. Oke. Nah, ini bisa lihat ya. Sedang di sininya nih sampai rumah. Terbaik untuk rumah. Ini mungkin bisa lihat ya Pak ya. Profesional terbaik untuk ya. rumah. Tetapi di sininya itu profesional terbaik untuk rumah. Ini masih ada, nah, ya masih ada. Jadi Hmm, tidak bisa masuk. Jadi ini sama nih seperti eh, yang sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan dari keyword juga mungkin ya. Jangan terlalu panjang nih untuk rekan-rekan juga itu. Ini ya, coba saya masukkan. Ini sudah ada ya. Oke, sebentar saya klik ya, beranda dulu. Saya coba di tempat yang lain mungkin ya Pak ya. ya. Oke, 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 oke. Oke, coba saya lihat. Karena Oke, ini kita ini apa judul yang ini otomatis dari WSP-nya. Justru saya foto nggak eh, sebanyak itu loh. bentar ya Pak ya. Kita Ya, kita coba lihat dulu. Nah, ini misalnya nih bikin jersey ya. Ya. Kita masukkan ini saja. Karena ini kebetulan lebih pendek nih. ya. Kita coba masukkan ke submit ya. Coba kita refresh. Nah, ini ada Pak. Bisa mungkin sudah jelas ya permasalahannya itu Oh, ada di namanya gitu ya. Dari namanya ini. Ini kan keyword ini akan terbentuk jadi link nantinya gitu. Jadi kan ini contoh mm, bikin jersey terbaik Depok gitu ya. ya, Ini juga sama. Linknya juga akan membuat seperti ini bikin jersey terbaik Depok gitu. ya. Jadi mungkin bisa diperbaiki terlebih dulu ya, jangan terlalu panjang juga gitu. Coba Kak. Oke, Mungkin mungkin hanya seperti itu ya, satu aja DP. nama produk ya. Soalnya saya pengisian Ya, ada tiga itu saya isi semua. hmm, hanya satu saja sih Pak kebetulan, hanya di atas yang paling atas baris atas saja gitu ya untuk Iya, keywordnya itu. Oke, mungkin jika misalnya kakaknya nanti kurang paham, bisa mengikuti Zoom mengenai posting produk dan inspeksi ya untuk pemula nggak. ataupun bisa melihat rekamannya juga nih Kalau gitu. kalau Mungkin seperti itu ya Pak ya. kalau edit produk itu kan ada nama produk Ya, itu kan ada tiga iya baris. Pak. Iya, Nah kita itu apakah menggunakannya yang diisi atas saja. semua atau hanya satu aja? Kita Ya. kita hanya gunakan yang paling atas saja Pak gitu. Tadi kan sudah saya jelaskan. Oh, ya, ya, ya. Oke. Makanya ini tiga-tiganya saya isi Iya, jadi banyak. Oke, 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 iya. oke. Ya, paham, paham. Ya, jika misalnya memang Bapaknya kurang paham atau mengenai dari cara pengisiannya, bisa ikuti Zoom kembali mungkin ya Pak ya untuk yang posting dan inspeksi Ya, pemula. Mungkin seperti itu sih. Gitu ya, saran dari saya. oke, 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 oke. Oke. Terlalu banyak ini. Oke, oke, oke. Ya, Ya, makasih. oke, mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, Mas Deva mau nanya lagi itu kalau yang di artikel lah pakai SEO WA, SEO baca, sama SEO Denai perlu nggak ya bawahnya Ya, di kalau untuk artikel? untuk artikel tidak ya, untuk artikel tidak ya. Oh, Untuk produk aja ya. artikel, ya untuk produk saja, karena untuk artikel ini hanya untuk benar-benar untuk dibaca saja, bukan untuk penjualan sih gitu. Hanya untuk menaikkan traffic kebetulan gitu. Ya, terima kasih Gitu Mas. ya, ya sama-sama. Jadi fungsi artikel itu sama seperti berita ya, kolom berita. Mungkin teman-teman ada yang sering membaca nih mengenai info CPNS nih sudah dibuka tahun ini. Nah, itu salah satu artikel gitu ya. Itu kalau kita klik itu menaikkan traffic webnya gitu ya. Begitupun juga punya kita. Jadi kita harus tahu nih jika Hmm. ingin trafficnya naik lebih cepat, kita harus tahu tren apa sih yang baru muncul gitu ya. Contoh misalnya seperti kemarin Indonesia Face Bahrain ataupun misalnya CPNS gitu ya. Ataupun yang lain-lainnya juga bisa. Ataupun tentang pemilu kemarin tuh yang Prabowo sudah disahkan sebagai presiden gitu ya. Tuh, mungkin kurang lebih seperti itu siapa ya untuk artikel.
untuk fungsi dari artikel. Sedangkan untuk BPP ini fungsinya itu untuk menaikkan ranking ya, atau kita sebutnya sebagai optimasi tambahan gitu. Oke, teman-teman, mungkin ada yang masih kurang jelas. Satu pertanyaan lagi mungkin ya sebelum kita tutup. Ada yang Mas Deva, ditanyakan? saya mau tanya Mas Deva, Ya, silakan. itu kalau Ya, kita silakan. melihat kan tadi ada yang bertanya mengenai apa namanya mana yang sudah diinspek ya Pak, domain, link, produk, PHP ya Pak ya. Itu lebih ke arah bukan yang sudah diinspek, tapi untuk melakukan inspeksi biar bisa ditandai gitu. Oh gitu. Berarti itu belum Iya, diinspeksi ya Pak? itu iya. Itu hanya untuk mengetahui misalnya kita tuh punya biar cepat ngambilinnya agar bisa ditransfer ke Excel ya. Mungkin bisa dilihat kembali ya untuk chatnya agar tidak salah paham juga nih gitu ya. Gitu. Nah, ini ya dari Kak Nalendra. Mas, cara melihat semua artikel produk yang akan dibuat checklist ya untuk inspeksi gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Mas kalau misalkan gitu Mas, produknya itu kan ada bermacam-macam Mas. Kalau kita Ya, misalkan saya mau lihat produk A gitu, A aja gitu, ya. itu gimana Pak? Bisa nggak Pak? Maksudnya mau melihat produk A itu yang kayak gimana dulu? Karena kan ini sudah per kategori ya. Kalau misalnya contoh mau lihat yang A, tinggal lihat aja gitu kategori A gitu. Oh, Kan bisa seperti itu, Pak. itu apa namanya link produk itu kan keseluruhan ya, ya Pak ya. Iya, betul. Nah keseluruhan. Ya. Nah maksud saya mau lihat CCTV aja nih. Itu bisa nggak Pak? Se Sub-subnya aja nggak secara keseluruhan yang cuma CCTV gitu Pak. Ya, fungsi dari link produk itu untuk menampilkan semua link produk ya, Pak. Semuanya ya, Gitu. nggak bisa Iya, per sub ya, nggak bisa ya. nggak bisa ya. Oh gitu. Kalau misalnya Oke. pengen seperti itu, otomatis kakaknya harus cari dulu nih. Gitu ya, contoh ini link produk ya. Misal contoh nih punya kak punya punya siapa tadi ya? Saya izin ya untuk memakainya terlebih dahulu. Contoh misalnya nih kita mau cari yang Z gitu ya. Otomatis kalau misalnya kita memasukkannya secara berbarengan, dia bakal muncul sesuai urutan karena kan kita bisa lihat nih produk 3091, 3090 ini kan berurutan ya gitu. Jadi kalau misalnya mau nyari tinggal mungkin bisa dikontrol F saja ya. Di sini contoh kita carinya di sini misalnya puncak ataupun villa. Nah, dia akan muncul nih puncak puncak. Jadi yang kategori seluruh bagian yang ada kata puncaknya itu akan terdeteksi. Mungkin seperti itu sih Pak ya. Oh, oh gitu berarti manual ya Pak ya. Misalkan satunya berarti Iya, tetap tetap manual. manual ya. Oke deh Pak kalau gitu Pak. Ya terima kasih ya Pak. Iya, tetap manual. Oke. Yuk, sama-sama. Oke, satu pertanyaan terakhir di bagian chat ya tadi sudah ada. Siang Kak, website saya di Google set traffic Al Hijau Umroh Bis ID sudah muncul di set tapi tidak ketemu di pencarian Google. Hampir semua judul tolong dicekkan Kak masalahnya di mana ya? Itu berarti di ranking ya Kak ya? Itu berarti permasalahannya ada di ranking. Kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya yang di site ya, oke, sini kan saya contohkan ya. Fungsi dari site itu adalah untuk mengecek punya kita masuk ke Google ataupun tidak. Nih, seperti yang kita lihat nih, ini ada 131 nih. 131 yang sudah masuk di Google nih, yang terdetek oleh device saya gitu ya. Mengenai di pencarian Google contoh misalnya travel umroh terbaik di Tegal murah. Nah, ini juga susunan keywordnya mungkin ya bisa diperbaiki juga gitu ya. Ini coba Mas saya Deva, Mas Deva, maaf, ya. coba dicarinya itu berikut URL-nya. Seharusnya kan ketemu ya. Misalnya kalau kita ngomong umroh kan sulit ya. Coba yang di bawah itu ada jual plafon PVC di Perum Karawaci Tangerang. Nah, coba itu yang dicari. Harusnya ketemu Ya, tuh pasti Pak. Tapi nggak ketemu ya. Jadi saya carinya bukan hanya bukan keywordnya aja. Itu saya running.
kemudian URL-nya juga saya cari berikut URL-nya. Kan Cara harusnya cara ketemu. cara mencari URL tuh gimana ya Pak ya? Karena kan Nah, coba kita untuk maaf, maaf, ini diklik dulu deh yang jual plafon PVC. eh, Nah, itu kan ada URL-nya tuh yang di atas tuh. ya Maksud saya nyarinya langsung dari sini, dari URL-nya itu saya copy, saya cari di Google. Nah, itu biasanya itu langsung di baris pertama, halaman pertama. Karena nggak ada saingannya, gitu. gini gini ya kayak mungkin saya sedikit saya jelaskan terlebih dahulu. Kalau misalnya yang disebut dengan page one itu bukan mencari dengan linknya. Kok misalnya dengan linknya semua juga berarti kan semua link berbeda-beda Kak. Tidak mungkin ada yang sama ya. Itu yang pertama. Kalau misalnya Kakak ingin mencari dengan eh, page one, otomatis Kakak harus mencari keywordnya. Keyword ini tuh page one nggak sih gitu ya. Nih Oke, saya coba. silakan dicari, Pak. Iya, kan kita Karena kita kan nggak ketemu itu. iya, karena ini berarti rankingnya ya. Kita kan di sini berbicara tentang ranking untuk page one gitu ya, untuk page one-nya. Nah, contoh ini ya, contoh ini jual plafon terdekat di Karawaci, Tangerang. Ini kan saingan Bapak gitu ya. Enggak, itu Eh, punya saya, Pak. iya, Itu punya ini saya. kan Artinya untuk di website yang ini ketemu, kenapa yang di website yang umroh nggak ketemu gitu. Saya sengaja cari keyword yang bukan umroh, karena umroh kan persaingannya tinggi. Nah, ini kan nggak tinggi. Eh, saya coba bandingkan dengan yang lain ini. Yang lain ketemu kok dia nggak ketemu gitu. Gitu, mohon Pak. maaf Pak, Devi. saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu ya Pak ya. Ah, ah. Gitu. Oke, mohon untuk tidak dipotong terlebih dahulu nih ya. Oke, maaf Oke, ya. ya. Jadi gini ya Pak ya. Tadi kita lihat nih, kita lihat. Ini kan di sini websitenya itu Travel Al Hijau Umroh. Betul ya Pak ya? Hmm. Kita mencari keyword ini. Ya, kita cari nih keywordnya. Saingan Bapak itu bukan hanya website Bapak saja. Seperti yang Bapak bilang, ini misalnya nih website Bapak gitu ya. Ini sebenarnya ini sama saja, ini saingan Bapak juga dalam segi website gitu ya Pak ya. Kan berbeda. Apakah orang tahu ini website Bapak atau bukan? Tentunya tidak. Betul tidak Pak? Ya. Jadi ini satu website dengan website lain itu bersaing Pak gitu. Nah, kok misalnya seperti ini, kita lihat nih rankingnya. Yang pertama dari punya Bapak tuh tadi Al Hijaz ya. Kita cari di sini Al Hijaz. Kita cari sampai ketemu. Kalau misalnya memang tidak ketemu berarti itu tidak masuk rankingnya gitu. Karena kan kalau misalnya kita mencari, kalau kita cari dengan site WSP kita, sorry ya, bentar, kita cari dengan site. Nah, dengan site ini ya, otomatis ketemu karena ini yang ada di WSP kita ataupun yang sudah terindeks oleh Google, bahwasanya sudah di ACC nih oleh Google gitu ya. Mengenai masuk ataupun tidak itu berarti kalah di ranking, Pak. Gitu. Karena kita tidak pernah tahu saingan itu bukan hanya dengan orang lain. Kita tidak berpikirnya jangan seperti orang lain, ini orang lain gitu. Dengan website sendiri juga, Bapak punya website 5 gitu ya. Bapak masukkan semuanya sama, misalnya ini ya, jual plafon PVC gitu ya di Perum Karawaci Tangerang. Tadi saingannya sama produk Bapak juga ya. Itu salah satu persaingannya Pak gitu. Tapi kan di sini kita berusaha bagaimana caranya WSP kita, kalau misalnya kita punya 5 ataupun 7 ataupun berapapun, itu punya kita yang muncul semua gitu. Dengan cara apa? Kita harus memainkan traffic ranking gitu. Kalau misalnya punya Bapak nih untuk judul ini ataupun keyword ini tidak muncul di Google, berarti punya kakaknya itu ataupun punya bapaknya berarti trafficnya kurang nih, kurang naik gitu ya, kurang naik. Buktinya punya Bapak ini jual plafon PVC terdekat Perum Karawaci ya. Padahal yang berbeda hanya kata di. Mungkin kalau bisa dilihat ya. Jual plafon sama PVC-nya sama gitu ya. Pembedanya adalah di besar kecilnya huruf. Bisa dilihat ya. Terus ada kata di juga. Itu berpengaruh juga Pak. Gitu. Karena kalau kita berbicara dengan SEO,
saingan itu bukan hanya milik orang lain, tapi dengan milik sendiri juga. Kalau misalnya kita punya banyak, itu juga jadi persaingan, Pak, gitu. Kira-kira mengerti tidak, Pak? Apa yang saya jelaskan, atau mungkin ada Cara yang kurang ngecek paham? rankingnya Mungkin. gimana ya Pak ya? Oke, Cara ngecek ranking dia di ranking keberapa gitu. Karena oke. biasanya saya ngeceknya pakai apa rank tank. Rank tank itu Iya, ketahuan tuh di apakah dia di 100, 200 ya. Tapi iya. ini nggak kelihatan loh di rank tank. Saya juga bingung ini. Oke, Jadi dia oke. masuk ranking berapa Nah, kan? Gitu. ya, karena kebetulan juga dari yang kami pakai juga biasanya renteng ya, Pak ya. Cuman ada info yang saya dapatkan gitu ya. Info yang saya dapatkan itu bahwasanya renteng juga masih kurang, kurang, kurang sepenuhnya eh, bekerja dengan baik gitu, Pak. Gitu. Jadi kami juga untuk saat ini kami ngecek ranking itu masih tetap manual sih, Pak, gitu. Gitu. Ataupun biasanya permintaan terlalu banyak dari ranking yang Bapak gunakan. Karena kan ranking setahu saya itu kan per akun ya, Pak ya. Per akun itu terlalu banyak aksi, kesebutnya terlalu banyak aksi, jadi membuat eh, apa ya namanya ya, disebutnya itu loading gitulah, Pak, gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu siapa ya. Jadi untuk saat ini kami juga kadang memakai renteng dan juga secara manual gitu. Secara manual otomatis gini. Contoh seperti ini ya, jual plafon PVC di Perum Karawaci Tangerang. Jadi kita cari sampai ketemu nama domain punya Bapak gitu. Karena kebetulan ini tidak muncul ya, berarti ini memang kalah di ranking, mungkin seperti itu. Mungkin solusi yang bisa saya berikan, Bapaknya bisa menggunakan yang tadi Pak, yang sudah saya jelaskan ya mengenai BPP, Pak. Oke, coba saya lihat ya di sini. Nah, ini kebetulan belum ya, Pak ya. Coba digunakan BPP. Eh, Semoga saja dengan ditambahkannya BPP itu menaikkan traffic juga mungkin ya, Pak ya. Untuk Pak Gatot tadi ya. Mungkin Oke, seperti itu sih, Pak. makasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan mengenai fitur artikel ya, mengenai artikel dan juga BPP gitu ya. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah hadir ya pada Zoom kali ini, dan saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati rekan-rekan ya. Oke, saya Adans dari tim TTK. Saya kembalikan lagi kepada Mas Deva mungkin ya. Oke, kepada Mas Deva dipersilakan. Baik, terima kasih ya Mas Hasdan atas penjelasan tentang materi yang tadi ya. Semoga teman-teman langsung bisa dipraktekkan ya nanti lewat WSP-nya masing-masing ya. Oke, bagi teman-teman yang punya kendala tentang ini ya, tentang produk-produk TTK bisa langsung ke tim teknis ya, kendala di WSP-nya atau bagaimana ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata dan kalimat yang tidak sesuai ya di hati teman-teman. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.